Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa dalam Lentera Sabda di hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Hari ini kita memasuki hari Senin biasa dalam pekan kedua masa Advent kita. Dan hari ini kita diajak bersama-sama merenungkan Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mendengarkan kisah bagaimana seseorang ingin disembuhkan, tetapi dia tidak berdaya untuk mendapatkan keselamatan, kesembuhan dari Yesus. Maka tergeraklah beberapa orang untuk mengusungnya, tetapi karena saat Yesus mengajar, banyak sekali orang yang mendengarkan dia. Dan di dalamnya juga ada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka beberapa orang ini punya inisiatif untuk mengusung orang yang lumpuh dan ingin disembuhkan ini naik melalui atap dan membuka atap itu, menurunkannya tepat di depan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini bagi saya memberikan satu pemahaman bahwa keselamatan itu tidak bisa kita peroleh sendirian. Ketika ada orang yang ingin diselamatkan atau ingin disembuhkan, pasti juga ada orang lain, pribadi yang lain yang menjadi sarana atau penyalur rahmat untuk bisa menyembuhkan. Tentunya ketika dalam keterbatasan, orang yang menderita dan ingin disembuhkan ini juga tidak bisa mendatangi orang yang bisa menyembuhkan ini seorang diri. Pasti akan ada orang-orang lain yang mengantarnya. Saya sangat kagum dengan orang-orang yang mau secara kreatif mencari cara untuk bisa membawa sesamanya mendapatkan kesembuhan, mendapatkan jamahan dari Yesus. Betapa orang-orang ini tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat penderitaan sesama di sekitarnya, dan kreatif dengan membuka atap rumah di mana Yesus mengajar, dan tentunya butuh perjuangan untuk menurunkan sesama yang sakit ini hingga sampai di depan Yesus. Dan tentunya bukan hanya iman orang yang menderita ini, tetapi Yesus pun mengagumi iman dari orang-orang yang membawanya naik ke atas atap dan menurunkannya di depan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melalui bacaan ini kita diingatkan untuk peka terhadap situasi sesama di sekitar kita yang membutuhkan. Bukan hanya sebatas kasihan, tetapi apa yang bisa kita berikan sebagai wujud belas kasih kita kepada sesama kita, itu yang lebih penting. Setidaknya, seandainya kita tidak bisa berpartisipasi memberikan bantuan, kita masih bisa mendoakan untuk keselamatan dan kesembuhan sesama kita yang menderita. Maka marilah kita juga bertumbuh dalam iman dengan melihat situasi di sekitar kita, keprihatinan-keprihatinan yang ada, agar Tuhan pun mendengarkan doa-doa kita yang memohon belas kasih kepada Tuhan untuk sesama di sekitar kita. Dengan demikian, kebahagiaan bagi kita ketika kita bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tentunya juga akan menjadi kebahagiaan bagi orang yang kita tolong.
Semoga kita semua bertumbuh dalam iman dengan menumbuhkan kepekaan untuk berbelas kasih, untuk bela rasa, dan terlebih untuk berpartisipasi, punya kontribusi untuk membawa mereka pada keselamatan. Dengan demikian, kita semua juga akan diselamatkan. Semoga kesadaran ini juga akan semakin melayakkan kita untuk menyambut kedatangan Dia, Sang Juru Selamat kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Kau tidak sadar.